Berapa harga sebuah pergerakan bangsa? Kita bicara ratusan ribu nyawa. Kita bicara puluhan tahun pengasingan. Tidak. Bagi lelaki ini harganya adalah seluruh hartanya. Di Surakarta tahun 1956, terbaring dalam sepi seorang lelaki. Ia bukan jenderal, ia bukan bangsawan, ia seorang juragan batik. Dialah Kiai Haji Samanhudi, pendiri organisasi massa pertama yang membuat Hindia Belanda gemetar, organisasi yang anggotanya mencapai 2 juta orang. Ia lahirkan gerakan ini dari sebuah toko di Jalan Kalilarangan, Laweyan, Surakarta. Ia meninggal dalam kesunyian. Sejarah melupakan peletak dasar fondasi dasar nasionalisme ini. Mari kita ungkap kisah juragan batik yang menantang kolonialisme. Samanhudi lahir di Surakarta tahun 1868. Ia adalah anak seorang pedagang batik di Laweyan. Ia menyaksikan langsung sistem kastanisasi kolonial dan diskriminasi rasial yang dilembagakan. Di Laweyan, pedagang batik pribumi harus tunduk pada monopoli pinjaman dan penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh para cukong Tionghoa. Mereka mendapat privilege dan dukungan dari pemerintah kolonial. Namun, pribumi dipaksa berada di kasta terendah dalam piramida ekonomi, kendati mereka yang menghasilkan barang dagangan itu. Samanhudi hatinya bergolak melihat ketidakadilan ini. Ia membangun jaringan dagang besar dari Solo, Pekalongan hingga Madura. Samanhudi adalah salah satu juragan batik pribumi terkaya, sebuah bukti kesuksesan pribumi melawan sistem. Samanhudi menyadari satu hal krusial. Kekuatan pribadi tidak akan pernah bisa melawan sistem yang dilembagakan. Kita harus berhimpun. Ini bukan hanya tentang kekayaan, ini tentang martabat. Di awal abad 20, surat kabar menjadi senjata perlawanan. Tirto Adisuryo, jurnalis brilian itu, menulis melalui korannya Medan Priyayi. Ia mengecam ketidakadilan dan menyerukan persatuan dagang. Surat kabar Tirto beredar sampai ke Solo. Samanhudi melalui jaringan pedagangnya menyerap idealisme itu. Ia menyadari perlawanan harus terorganisir, bukan sekedar amarah individu. Samanhudi mengambil ide itu, ia membuatnya lebih praktis, lebih membumi, dan lebih inklusif untuk pedagang kecil dan buruh di Solo. Tahun 1911 sampai 1912, Samanhudi mengumpulkan para juragan dan buruh. Lahirlah Sarekat Dagang Islam, SDI. Tujuannya fokus dan revolusioner dalam konteks kolonial. Melindungi pedagang pribumi dari praktek curang, mendirikan koperasi untuk memotong peran tengkulak, menjadi payung kehormatan dan kekuatan sosial ekonomi. Sarekat Dagang Islam SDI tumbuh cepat. Dari beberapa puluh anggota di Solo pada tahun 1911 menjadi organisasi terbesar di Hindia Belanda. Ketika ia diubah menjadi Sarekat Islam SI pada tahun 1913, keanggotaan resmi mencapai 80.000 hingga 100.000 orang. Pada tahun 1919 diperkirakan SI memiliki 2 juta anggota. Laporan Dinas Intelijen Kolonial PID berulang kali menyebut organisasi ini sebagai kekuatan politik de facto yang paling mengancam dan paling mengkhawatirkan karena mobilisasi massa yang berbasis Islam dan ekonomi. Nama Samanhudi melintas dari kota ke kota. Pemerintah Hindia Belanda tidak mungkin membiarkan ini. Mereka tidak takut pada bangsawan, tetapi mereka takut pada massa yang terorganisir. Konflik puncak menjadi kekerasan. Kerusuhan Solo 1912 pecah di antara anggota SDI dan kelompok Tionghoa yang terlibat dalam persaingan dagang. Samanhudilah yang dituduh sebagai provokator oleh Belanda. Dan Samanhudi sempat ditahan, diasingkan sementara dari Solo. Keputusan heroik Samanhudi saat itu adalah mengubah SDI menjadi Sarekat Islam atau SI.
sehingga tidak terbatas lagi pada isu dagang. Ini adalah tindakan strategis untuk memastikan gerakan tidak mati di tangan kolonial, melainkan berkembang menjadi gerakan kebangsaan yang lebih luas. Ia bukan politisi, tetapi ia tahu cara menyelamatkan pergerakan. Yang ia perjuangkan hanya satu, keadilan dan kesamaan derajat. Ketika SI menjadi organisasi raksasa dengan anggota ratusan ribu, ini terlalu besar dan rumit bagi Samanhudi yang seorang pedagang tanpa pendidikan formal. Saat itulah muncul Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang teknokrat yang cerdas, ahli organisasi modern. Disinilah letak kerendahan hati Samanhudi. Ia dengan sadar menyerahkan pucuk kepemimpinan nasional kepada Cokro. Ia tidak terikat pada kekuasaan, tetapi ia terikat pada tujuan. Samanhudi tetap fokus ke Syarikat Islam lokal di Solo, meninggalkan kemegahan organisasi di panggung nasional. Namun konflik internal SI semakin meruncing. Di bawah kepemimpinan Cokro, SI pecah hebat akibat pertentangan ideologi menjadi SI Putih Islam Nasionalis dan SI Merah Sosialis Komunis. Cokro memimpin SI Putih dan SI Merah dipimpin Semaun dan Darsono yang kelak menjadi Partai Komunis Indonesia. Organisasi yang lahir dari semangat persatuan justru terjadi perpecahan dari dalam. Samanhudi di Laweyan menyaksikan perpecahan ini. Samanhudi menggunakan seluruh kekayaan pribadi untuk membiayai SDI pada tahun-tahun pertamanya. Pengorbanan inilah yang membuat organisasi bisa bergerak cepat. Namun usahanya melorot, harta bendanya habis. Samanhudi tidak lagi juragan kaya. Ia seorang pahlawan yang miskin karena pengorbanan. Di masa tuanya, Samanhudi hidup dari tunjangan pemerintah Republik sebagai bentuk pengakuan atas perjuangannya. Tahun 1956, tepatnya tanggal 28 Desember, Kiai Haji Samanhudi meninggal dunia. Tak ada kemegahan dalam pemakamannya, hanya keluarga dan orang-orang dekat yang hadir. Ia dimakamkan di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebuah desa yang sunyi, jauh dari hingar-bingar kota dan politik. Bangsa ini berdiri karena orang-orang seperti Samanhudi yang tulus hati, orang-orang yang berani bergerak ketika tidak ada yang berani bergerak, orang-orang yang rela melepaskan semua kenyamanan dan kekayaan pribadi demi sebuah idealisme, keadilan dan kemerdekaan. Kisah Haji Samanhudi mengajarkan kita bahwa pengorbanan sejati seringkali tidak terhitung dengan gelar, melainkan dengan kerelaan kehilangan segalanya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Via Historia, melalui sejarah temukan arah. Ikuti terus kisah-kisah perjuangan anak bangsa memenangkan Indonesia. Sebarkanlah kepada generasi muda pemilik masa depan bangsa. Dan jangan lupa like dan subscribe.